قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج ما أنا فيه بالسر بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى لعبادتك اللهم إنا نسألك صحة في التقوى وطول عمر في حسن عمل وارزقنا رزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا فيه ولا تعذبنا فيه برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan doa kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu, bapak, akang, teteh yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali kajian hadis kita di halaman 8 baris ke 6 dari atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita baca dulu sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah min ghairi ujbin tara biha ta'irun tahta al-arshi yusabbihu ma'al musabbihina ila yaumil qiyamati wa yuktabu lahu sawabuhu wa qala sallallahu alaihi wa sallam man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marratan ghufira lahu zunubuhu wa in kanat misla zabadil bahri sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Cici dari panjang ini cici. Walhamdulillahi rabbil panjang seketik macam ni baiknya. Baik, kita lihat artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam didawuhkeun ti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man siapa saja. Man ini berarti sifatnya umum, bisa laki-laki, bisa perempuan. Maka kata Allah az-zakirina waz-zakirat, orang-orang yang tukang zikir dari kalangan laki-laki, waz-zakirat, orang yang tukang zikir dari kalangan perempuan. Jadi laki-laki perempuan sama. Tidak ada istilah namanya si eman, si pasi, wanita, si eman ya. Terus man qala, siapa yang membaca la ilaha illallah, yaitu kalimat la ilaha. Tuh baca apa kita? Ba'da sholat, ba'da wirid, apa saja ujungnya adalah la ilaha illallah. Kadang-kadang la ilaha illallah munkir anak nyeselan ke orang. La ilaha illallah siapa nyeselan anak kayak gitu. Itu kadang-kadang keluar itu bahasa la ilaha illallah. Min ghairi ujbin, tidak ada di dalam zikir dan wiridnya itu perasaan-perasaan ujub. Apa ujub? Bangga diri,
hayang dipuji, pengen diagung-agung. Maka ibu bapak yang dimuliakan Allah, kalau kita carmuk di depan orang kecewa, betul? Kalau kita cari duit di depan orang kecewa, kalau kita cari popularitas di depan orang kecewa, kalau kita cari cinta dari orang kecewa, kalau kita cari sesuatu urusan dunia kita kepada orang kecewa. Maka ketika kita sudah banyak dikecewakan oleh makhluk, ciri Allah sedang membimbing kita supaya kita hanya bergantung kepada Allah. Jadi jangan begini, ya Allah kenapa ya hidup saya jadi begini. Jangan. Nah, kalau ada musibah, banyak kecewa kita terhadap manusia, yakinkan di dalam diri kita bahwa Allah sedang membimbing kita supaya kita hanya bergantung kepada Allah. Apa itu? Allahus Samad. Allah tempat bergantung. Yuk bismillah. Pasti dong ibu bapak ada kecewa dari makhluk. Pastilah ya, kecewa sama suami kecewa sama istri, orang tua kecewa lihat anak, anak kecewa terhadap orang tua, tuh tetangga kecewa, hanjakal aing boga tetangga kos kieu tuh. Betul nggak bu? Punya guru, oh hanjakal aing boga guru kos kieu tuh. Guru hanjakal boga murid kos kieu tuh. Lihat, semua hanjakal, penyesalan, kecewa. Kalau orang sudah dengan Allah, pasti nggak akan ada kecewa. Insya. Makanya bismillah, kita didik hati kita, apapun musibah, apapun cobaan yang akan kita hadapi, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kecewa KRT, kecewa KRW. Nah, neng buka RT kos gitu. Kecewa saya, benar ngurus rukun tetangga, tuh lihat. Kecewa kasar. Ya terus. Apa kata Rasulullah? Jika orang tadi wirid nggak ada unsur-unsur ujub apa tadi bu? Bangga diri, bangga. Tarabiha, kata Nabi SAW, ia sanes cek ustaz, tapi cek kanjeng Nabi Muhammad. Dan orang mah kudu percaya apa saja yang terucap dari mulut Rasulullah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada yang keluar dari mulut baginda kecuali semua adalah wahyu dari Allah. Jadi kita harus yakin ini hadis dari Nabi kita Muhammad. Tarabiha, apa tarabiha? Lain taramargen. Taramargen artis. Tarabiha akan naik, terbang dari zikirnya itu, dari wiridannya itu, dari bacaannya itu akan terbang. Apa yang terbang? Toirun, satu ekor burung. Tuh, toir itu artinya bu, burung. Toirun bu, burung. Terbang burung. Kemudian yatiru tahtal arsy. Si burung itu terbang berkeliling di bawah arsy. Bu, Pak, jangan dibayangin ya, arasnya segede apa gitu, nggak kebayang, nggak kepikir sama kita. Mala ainun ro'at, nggak bisa dilihat. Wala udunun sami'at, nggak bisa didengar. Wala khatara ala qalbi bashar, nggak bisa dibayang-bayang dan direka-reka, nggak bisa. Nah, jadi kata Nabi SAW seperti itu. Burung terbang di bawah, maka kita suka baca doa namanya doa kanzul. Kanzul itu artinya gudang, aras itu adalah singgasananya Allah. Jadi orang yang baca kanzul aras, insya Allah gudang Allah diberikan buat kita. Amin. Masa tuh bu? Amin. Terus yusabbihu, si burung itu sabbaha yusabbihu, bertasbih. Burung kok bisa sih Ustaz?
Jangankan burung, jangankan bu, batu bertasbih nggak bu? Tasbih. Kodok, kumaha tasbihna? Kurang ya, saya praktek bener gitu. Ayam bertasbih nggak bu? Kongkorong. Ya ayam aki-aki. Lihat, berkokok itu ayam. Bertasbih, bertasbih. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Kata Allah, akan tetapi kalian semua nggak paham tasbih mereka. Nih gelas tasbih, nih air bertasbih, bisa goreng bertasbih. Ya, ngintip heula sing salah. Semua bertasbih di hadapan Allah. Maka prinsip akidah Ahlus Sunnah, semua akan menjadi saksi nanti di yaumil qiyamah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu juluhum bima kanu. Masker jadi saksi. Ya Allah, saya adalah masker bau yang dipakai ngaji. Subhanallah, jadi saksi. Pulpen yang ibu gerakan, setiap huruf yang ibu tuliskan, tinta yang ibu tuangkan, yang bapak tuangkan di atas buku tulis, itu semua bakal jadi saksi nanti di yaumil qiyamah. Maka saya yakin, saya, ibu, bapak, akang, teteh, demi Allah tidak akan masuk neraka. Amin. Lamun enggak pengen ngaji di dia, kan balik-balik gitu. Pasti asup surga kan, kumaha rek berbuat dosa gitu. Karena di majelis potensi berbuat dosa nihil, potensi berbuat dosa kecil. Tapi kalau di rumah potensi berbuat dosa besar. Kakarak balik lihat TV, betul? Ningali paha sing jarapat di TV, dosa tuh dosa. Baru pulang dari majelis ngobrol dengan tetangga, bu kemana wae? Ayah, ibu tara katingali. Oh ibu tara katingali. Apa saya mau cerai misalnya? Oh kenapa cerai? Tuh panjang lebar. Betul ibu? Bapak ya, bismillah. Maka itu majelis adalah tempat yang insya Allah tempat membersihkan hati kita. Amin. Terus yusabbihu ma'al musabbihin, itu si burung bertasbih bersama makhluk-makhluk yang bertasbih. Lah emang siapa yang bertasbih? Seluruh malaikat bertasbih, alam bertasbih, awan bertasbih, angin bertasbih, geluduk bertasbih, petir bertasbih, semua bertasbih kepada Allah. Subhanallah. Nih burung bertasbih. Sampai kapan ibu tuh burung bertasbih? Ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Jadi kalau kita mulai nih bu, Abdul Zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Pak, ini mulai burung keluar hiji. Satu burung keluar, la ilaha illallah. Tuh burung keluar, terbang terus tahtal arsy sampai ke bawah arsy, dan dia akan bertasbih hatta yaumil qiyamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cuman kita nggak diperlihatkan eta burung keluar nanti sumut urang. Kebayang gak bu kalau kita dikasih lihat sama Allah Pak? Abdul Zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Teh wah kurang. Eta manuk teh gitunya dijual jadi duit kurang. Malah kurang. Dunia apa yang dipikiran? Nah, orang-orang yang orientalis, orang-orang yang mengandalkan akalnya ngomong, ah maknya sih. Masa iya? Dari mana dasarnya orang zikir la ilaha illallah diperiksa pakai alat apapun, teknologi manapun, tidak akan pernah tergambar mulut yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah akan muncul seekor burung. Demi Allah, hatta yaumil qiyamah, mual ayat peneliti yang akan mampu memperhatikan itu semua. Betul? Nggak ada. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah terus diperiksa, periksa dulu
terus ada keluar burung, dengarkan. Ini Rasul yang ngomong. Karena Rasulullah diperlihatkan 70.000 penglihatan gaib yang tidak mampu dilihat oleh manusia. Rasulullah mengasihnya isi neraka tuh, Pak. Rasul sudah tahu isinya surga. Rasul sudah tahu isinya neraka. Rasulullah sudah tahu siapa saja yang bakal disimpan di surga dan siapa saja yang bakal di neraka. Karena Rasul ketika Isra wal Mi'raj 70.000 pandangan dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan kita duduk di sini tafaulan optimisme, mudah-mudahan adalah umat yang dilihat oleh Kanjeng Rasul sudah ada di dalam surga. Amin. Ya Rabbal. Ya orang mengarep kumpul ngarep. Insya Allah. Kalau nggak ngarep sama siapa tuh? Gitu terus. Wa yuktabu lahu sawabuhu. Kemudian Allah tuliskan pahala untuknya. Saya baca di dalam hadis yang lain itu ada kelanjutannya. Ternyata ada versi yang berbeda begini Pak Bu. Jadi si burung itu muter-muter aja di bawah aras, sehingga ada malaikat bertanya kepada burung tadi, "Hei burung, kamu itu siapa?" Kata burung, "Saya ini adalah seekor burung yang keluar dari mulut hamba Allah ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha." Apa kata malaikat? "Hei burung, udahlah, turun lagi sana, ke sana, ke bawah lagi. Turun lagi tuh ke orang yang tadi." Apa kata burung? "Enggak, sebelum saya mendengar langsung dari Allah, fa innallaha qad ghafara laka, qad ghafara laka." Sebelum aku mendengar ucapan Allah bahwa Allah telah mengampunkan dosa orang yang mengeluarkan aku dari mulutnya. Subhanallah. Ngerti nggak maksudnya Pak Bu? Itu burung tetap muter-muter, tidak akan turun lagi ke orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebelum ada SK dari Allah bahwa Allah sudah mengampunkan orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, kalau Allah sudah menyatakan qad ghafartu lahu, aku sudah ampunkan dia, maka burung tadi turun lagi ke alam dunia. Itu versi yang berbeda. Kalau ini versinya burung tadi nggak turun-turun ila yaumil qiyamah. Berarti setiap kita wirid la ilaha illallah, berapa ratus juta burung yang sudah berputar di bawah arasnya Allah hatta yaumil qiyamah dan memohonkan ampun buat kita yang mengucapkan kalimat la ilaha. Maka siapa orang yang berzikir la ilaha illallah haram masuk neraka. Amin. Ya Rabbal. Terus wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda kita Nabi besar Muhammad, "Man qala," siapa saja yang wirid, siapa saja yang berzikir. Ini Rasul lagi bimbing kita supaya kita senang wiridan, supaya kita senang zikiran. Ini kan ada orang yang anti zikir, anti wirid. Masya Allah, mikum-mikum lantas jalan, mikum-mikum WA-an, mikum-mikum statusan. Masya Allah. Yuk bismillah, kita jadikan pribadi-pribadi yang berzikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini kata Rasul, man qala, siapa saja yang mewiridkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, baca la
Muhammadur Rasulullah, Nabi kita Muhammad adalah utusan. Berapa kali? Marratan, sekali aja. Sekali kita wiridkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Ghufira lahu, maka Allah akan mengampunkan dia punya dosa, zunubuhu, dari seluruh dosa-dosanya. Amin. Tuh, cuman wirid gitu doang. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Yakin bahwa Allah adalah zat yang maha afu. Apa afu? Zat yang maha pemaaf. Lah kalau kita punya dosa sama orang, kira-kira kalau minta maaf bersih nggak Bu? Bersih nggak tuh? Bersih, johirnya, batinnya belum tentu. Salaman masalaman, tapi belum tentu hatinya bersih. Sungkeman cipika-cipiki, tapi belum tentu hatinya bersih. Itulah susahnya kalau sama orang. Kalau sama Allah gampang nggak? Loh, gampang banget. Dosa sebanyak apapun Allah pasti akan ampunkan. Maka saya pernah bikin status tuh. Pernah lihat belum status saya? Nah, ya gimana mau lihat, orang kagak ada namanya di saya. Handphone Ustaz jadi save aja gitu. Ya, tapi kan Ustaz tanya nomor Ustaz, jangan nomor modern. Kan di grup ada, tinggal curi aja tuh nomor Ustaz. Betul nggak? Baru kirim, Ustaz saya jamaah majelis CRV. Namanya siapa? CRV 1. Oh, nggak usah tanya orang gitu. Nah, jadi ibu nanti bapak kalau pengen lihat status Ustaz, kalau pengen gitu ya, itu harus ada kontaknya dulu kan begitu. Baik. Pernah lihat status nggak pernah, pernah jadi orang kontakan gitu. Nah, jadi bapak yang dimuliakan Allah, ibu yang dimuliakan Allah, kadang-kadang itu kalau punya nomor Ustadz suka malu. Kenapa? Takut statusnya ketahuan. Betul. Ustadz saya kan pakai jilbabnya baru ke majelis taklim doang. Kalau udah bubar majelis taklim mah ke sabun haji buka jilbab. Takut ketahuan. Akhirnya apa? Udahlah, nggak penting lah status Ustadz. Paling juga akhirat tuh. Betul? Yuk, jalin kontak kita ibu. Pak, siap? Kayak ada suaminya, awas, jangan simpen nomor Ustadz. Aku cemburu sama dia. Ayo, itu kan majikan sih. Gitu ya. Iya, ini kan saling dakwah lewat status. Ini dakwahnya statusnya apa? OTW. Ditanya, Bu, mau OTW main kamar mandi? Belagukan. Nah, jadi bikin status tuh yang mudah-mudahan jadi modal dakwah. Nah, saya bikin status begitu. Setelah saya mendengar kajian beberapa ulama, ternyata ada 4 pondasi yang bisa menenangkan jiwa dan hati kita. Ada 4 pondasi yang bisa menenangkan hati dan jiwa kita. Apa pondasi pertama? 1, yakinkan hanya Allah zat yang maha rahman dan maha rahim. Yakinkan hanya Allah adalah zat yang maha rahman dan rahim. Apa rahman? Zat yang maha kasih. Apa itu rahim? Dia zat yang maha penyayang. Gak ada yang sayang sama kita, gak ada yang cinta sama kita, kecuali Allah adalah zat yang paling sayang dan cinta sama kita. Betul? Kajian mama sayang juga ada maunya. Betul? Bini sayang sama suami, iya tiap bulan 6 juta, tiap bulan 10 juta tambah sayang. Ada uang abangku sayang, kagak ada uang abangku tendang. Nauzubillah min. Itu mah ibu-ibu di sono, mudah-mudahan ibu-ibu di sini kagak begitu. Amin. Ya Rahman. Iya, ibu ya, gitu. Ini saya dekat sama Ustaz Kiki, jadi kalau ngomong kayak Kemang nih, begini. Nah kalau di Kemang ngomongnya begini bagian. Gelaran ini. Kasukan jurik Kemang orang dia. Nauzubillah ya. Baik ibu, 1 apa? Yakinkan bahwa hanya Allah zat yang maha rahman dan rahim. 2, pengen hidup tenang,
yakinkan hanya Allah yang akan mengampunkan dosa dan kesalahan kita. Nggak ada yang bisa maafin salah kita kecuali Allah. Sebanyak apapun dosa kita sama Allah, dari mulai balik sampai sekarang, coba Bapak Ibu perhatikan, renungkan sejenak, perhatikan flashback ke belakang. Berapa banyak dosa yang sudah kita lakukan semenjak akil balik sampai saat ini, Allah masih mengampunkan dosa dan kesalahan kita. Betul? Kita berbuat baik sama orang, sedikit salahnya, oh dimusuhinnya bertahun-tahun. Betul? Gitu kalau sama orang mah. Maka kalau sama orang itu begitu, in ra'a hasanatan dafanaha wa in ra'a sayyi'atan adaaha. Kalau orang tuh lihat kebaikan, nggak akan dipublish kebaikan kita. Kalau orang tuh lihat kebaikan orang, oh udahlah, namanya juga dia mau ustaz, wajar gitu mah. Tapi kalau ustaz berbuat kejelekan sedikit saja, ramenya selembur, ramenya se-RT. Betul? Lihat, banyak modelnya Bu. Maka itu saya mah tenang aja. Lu mau goreng-gorengin saya, silakan. Lu mau ngancurin nama saya, silakan. Sebab kenapa? Saya nggak butuh pujian kamu. Begitu. Insya Allah. Nah, jadi ibu yakin bahwa hanya Allah yang akan mengampunkan dosa kita. Kalau pengen tenang, hidup tentram, hidup nyaman, tiga, yakinkan bahwa hanya Allah yang akan mengabulkan segala keinginan. Yakinkan bahwa hanya Allah yang akan mengabulkan segala cita dan hajat kita. Betul? Ibu punya hajat, bapak punya keinginan, so datangi suami, datangi istri. Istri bikin list di kertas, tulis nomor 1, papa keinginan mama hayang beli rice cooker. 2, mama hayang beli kulkas 3 panto. 3, mama hayang beli dispenser anu 4 galon. 4. Tuh. Betul nggak Bu? Repot kalau minjem sama orang, kalau minta sama orang. Dia juga punya kebutuhan. Maka yakinkan hanya Allah yang bisa memenuhi kebutuhan kita. Insya Allah. Yang keempat, kalau pengen tenang, kalau pengen tentram, kalau pengen nyaman, kita punya hati, yakinkan hanya Allah yang memiliki kekuasaan dari segala urusan. Yakinkan bahwa hanya Allah yang akan mampu mengatasi segala masalah dari segala masalah yang kita bingungkan. Betul Ibu? Betul? So, Ibu punya masalah apa? Datang ke rumah Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada apa Ibu? Saya punya masalah. Masalahnya apa? Rumah saya ambruk. Terus masalahnya apa buat Ibu? Repot nggak Bu? Repot kan? Maka yuk Pak, bismillah. 4 pondasi tadi apa tadi? Yakinkan bahwa Allah adalah zat yang maha rahman. Artinya hanya Allah yang sayang sama kita, nggak ada yang sayang sama kita. Maka saya nggak ngarepin sayang ibu, saya nggak ngarepin sayang bapak. Saya hanya bisa berharap sayang Allah. Kalau Allah sudah sayang sama kita, Allah tinggal nyuruh, hei makhluk-makhluk Allah, cintailah hambaku itu. Begitu? Betul? Ya, terus yang berikutnya apa yang kedua tadi? Yakinkan bahwa Allah adalah zat yang maha pengampun. Yang ketiga, yakinkan bahwa Allah adalah zat yang maha mengabulkan segala keinginan dan hajat kita. Yang keempat, yakinkan bahwa Allah yang akan menyelesaikan segala urusan kita. Hasbunallah ni'mal maula wa ni'mal nasir. Bukan berarti kita tanpa syariat. Enggak saya orang cicing diu ibu cek salakina. Mama nggak masak nasi, biar Allah yang menyelesaikan masalah. Bukan begitu maksudnya. Jadi harus didetailkan dulu ya. Bukan begitu, ya salah kalau begitu. Itu tawakal yang kacau, gitu ya. Terus, apa kata Rasul? Wa in kanat, meskipun dia punya dosa, misla zabadil bahri, meskipun dosanya sebanyak buih lautan. Allah, siapa yang punya dosa sebanyak buih lautan? Buih lautan ada yang pernah ngitung? Jelma liar gitu. Buih lautan tahu Pak Bu? Busak lautan.
ketika ada laut gelombangnya surut ke pinggir pantai. Di situ kadang-kadang mulai ada busa lautan. Sok panghitungkeun berapa banyak busa yang ada di situ. Maka itu atau sebanyak air hujan yang turun ke alam dunia. Tolong hitungkan itu jumlah air hujan. Nggak akan kehitung. Kalaupun sejumlah manusia di alam dunia ini berdosa, kata Allah, ampunanku lebih luas daripada itu. Tuh, nyambung kan? Nyambung kan? Bahwa tidak ada yang mampu mengampunkan dosa kita kecuali Allah. Maka kalau kita punya dosa, nggak usah curhat ke orang lain, tapi curhatnya sama Allah. Istri kalau dulu punya dosa jangan curhat sama suami. Pak, mama mau curhat apa? Mama dulu ya waktu pacaran di bawah DPR. Non DPR. Di bawah pohon rindang. Ini udah 4 laki-laki yang sama mama di sini. Wah, ngambek kan tuh suami. Ini bini, gua pikir lu soleh, hatinya tuh jablay. Maka itu ya bismillah. Jangan pernah ngomong masa lalu kita. Masa lalu kita hanya cukup Allah yang tahu. Betul? Saya punya masa lalu. Sampai hari ini ada nggak yang tahu masa lalu saya? Nggak ada. Dan saya tidak akan pernah ngomong satu kata pun kepada orang. Begitu, hanya saya dengan Allah. Begitu ibu. Ibu juga sama, bapak juga sama. Bapak punya masa lalu? Enggak. Karena lahir saya itu. Bapak punya masa lalu nggak? Enggak, saya punya masa lalu. Saya kan borojol gitu. Semua punya masa lalu, betul? Masa lalu kita masing-masing. Nggak usah dicurhat, nggak usah dibikin di status kan. Gitu ya. Baik. Sampai situ ibu. Saya ingin ngasih amalan. Siap ngamalin? Siap. Ya, amalkan tuh. Insya. Ini amalan dari guru kita, Al-Alim Al-Fadil Al-Muhaddis Sayyid Alwi Al-Maliki, Kota Makkah. Guru kita semua, Abu Ya Sayyid Alwi Al-Maliki. Wiridan ini dibacanya hanya 4 kali. Siapa saja yang membaca wiridan 4 kali ini, insya Allah pahalanya mengungguli baca kalimat La ilaha illallah 1000 kali. Siap? Siap? Ya ikutin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma wasi'ahu ilmullah. Ulangi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma wasi'ahu ilmullah. Lagi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma wasi'ahu ilmullah. Coba sama-sama 2, 3. Beliau Sayyid Alwi Al-Maliki setiap duduk di majlisnya selalu diawali dengan zikir itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah
urusan Allah fi kulli lamhatin, setiap mata yang bergerak. Lamhah itu artinya kedipan mata, setiap mata manusia yang berkedip. Wa nafasin, dan setiap napas yang keluar dari manusia. Bi'adadi, dari sejumlah hitungan. Ma wasi'ahu ilmullah, yang luasnya, yang keleluasaannya, yang semua tempat itu ilmu Allah, semua adalah atas pengetahuan Allah. Jadi kita wiridan ini sebanyak nafas manusia, sebanyak kedipan mata manusia, maka pahalanya baca 4 kali ini wiridan, pahalanya seperti baca la ilaha illallah 1000 kali. Hafal? Bacanya berapa kali? 4 kali aja. Ya, ijazahnya 4 kali. Ustaz, saya mah bisa 40, jangan 4 kali overdosis entar. Berapa kali? 4 kali. Yuk, ulangi ya sama-sama. Ya, kita tutup. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma wasi'ahu ilmullah. Mudah-mudahan ijazah dari beliau bermanfaat untuk kita semua. Qabilna ijazah, mudah-mudahan kita terima ijazahnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sahibil busra salatan tubassiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina